Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan materi tentang hukum bisnis. Pada kali ini, pembahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama, pengertian hukum bisnis, fungsi hukum bisnis, tujuan, asas, sumber, ruang lingkup, prinsip umum, dan contoh dari hukum bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Tiara Khair Putri, saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, jurusan Manajemen, kelas MA23B02. Pada kali ini, mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Sinta S. Herianti, SH, MM, CHRM. Yang pertama, pengertian hukum bisnis. Secara umum, hukum bisnis adalah aturan yang mengatur kegiatan bisnis agar tetap berjalan sesuai dengan koridor dan adil. Hukum bisnis itu sendiri dibuat secara tertulis yang bertujuan untuk melindungi, mengawasi, sekaligus mengatur segala hal aktivitas perdagangan industri di bidang jasa maupun barang. Salah satu pentingnya mengetahui hukum bisnis adalah memudahkan pebisnis pemula mengetahui yang benar. Jadi, hukum bisnis ini semacam mengarahkan pelaku bisnis agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik pebisnis. Kemudian, pengertian hukum bisnis menurut ahli. Yang pertama, dari Munir Fuadzi, hukum bisnis adalah sebuah kaidah hukum yang digunakan untuk mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan dagang yang berhubungan dengan kegiatan produktif serta memiliki motif untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Kemudian, dari Abdul R. Saliman, hukum bisnis adalah sebuah peraturan hukum, baik yang ada secara tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan tersebut digunakan untuk mengatur hak serta kewajiban atas perjanjian dan juga perikatan pada sebuah praktek bisnis. Kemudian ada Dr. Johannes Ibrahim SH M.Hum. Hukum bisnis adalah sebuah kaidah hukum yang digunakan untuk mengatur dan juga menyelesaikan berbagai macam persoalan aktivitas antara manusia yang dapat timbul khususnya pada bidang perdagangan. Kemudian ada dari Dudung Amadung Abdullah, hukum bisnis adalah aturan yang memiliki fokus yang mengatur segala hal yang memiliki kaitannya dengan kegiatan sebuah bisnis. Sebuah hukum yang bersumber dari kebiasaan, perjanjian, atau kontrak, maupun aturan perundang-undangan. Kemudian ada dari Bestur Rechts, hukum bisnis adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan hukum dan dapat disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hukum bisnis sendiri mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hak serta kewajiban yang dimiliki oleh para pelaku bisnis. Kemudian lanjut dengan fungsi hukum bisnis. Fungsi hukum bisnis yang pertama adalah sumber informasi praktis. Hukum bisnis sendiri dapat digunakan oleh para pelaku bisnis pemula bukan hanya sebagai aturan saja, namun juga sumber informasi untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam sebuah bisnis. Kemudian yang kedua ada memberitahu hak serta kewajiban seorang pelaku bisnis. Hukum bisnis ini dapat dijadikan sebagai arahan bagi para pebisnis untuk lebih memahami aturan-aturan yang ada dalam menjalankan sebuah bisnis. Kemudian ada menciptakan perilaku dan sikap yang adil. Hal ini dikarenakan dengan beragamnya usaha yang ada dan dijalankan oleh para pelaku bisnis, persaingan yang ada pun menjadi ketat. Dengan adanya hukum bisnis ini, para pelaku bisnis didorong untuk menjalankan aktivitas bisnis mereka dengan adil dan sehat. Kemudian ada tujuan hukum bisnis. Apa sih tujuan hukum bisnis itu? Ada apa saja? Yang pertama, menjamin berjalannya fungsi keamanan mekanisme di dalam sebuah pasar. Kemudian melindungi berbagai jenis usaha yang ada, memberikan dampak positif di dalam bidang keuangan perbankan, memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi, menciptakan sebuah bisnis yang adil dan juga aman.
Kemudian ada asas hukum bisnis. Asas hukum bisnis yaitu ada asas manfaat, asas keadilan serta pemerataan yang berperi kemanusiaan, asas keseimbangan, keserasian, serta keselarasan dalam peri kehidupan, asas kemandirian yang berwawasan kebangsaan, asas usaha bersama maupun kekeluargaan, asas demokrasi ekonomi, dan asas membangun tanpa merusak lingkungan. Kemudian ada sumber hukum bisnis. Hukum bisnis ini bersumber dari mana? Nah, hukum bisnis sendiri tercipta untuk melindungi berbagai hak yang dimiliki seorang konsumen atau masyarakat di dalam aktivitas ekonomi maupun bisnis di tengah masyarakat. Hukum bisnis sendiri dibuat dan dirumuskan sedemikian rupa guna mencegah dan mengurangi kecurangan dalam sebuah bisnis agar tidak adanya pihak yang dirugikan dalam prosesnya, dalam proses bisnis. Kemudian sumber hukum bisnis ini yang pertama adalah sumber hukum dari material. Nah, menurut pakar ekonomi, sebuah upaya yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, mereka juga dapat dikatakan sebagai sumber hukum material, di mana peristiwa yang terjadi setiap harinya merupakan sebuah hasil interaksi antar manusia yang satu dengan yang lainnya dan juga disebut sebagai sumber hukum material. Kemudian di samping ada sumber hukum material, ada sumber hukum formil, yaitu undang-undang atau segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan memiliki sifat yang mengikat. Undang-undang dalam arti formil sendiri merupakan sebuah undang-undang dibuat oleh pemerintah sebagai eksekutif yang bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai legislatif. Kebiasaan merupakan sumber hukum tertua, di mana kebiasaan sendiri merupakan segala hal yang kita lakukan secara terus-menerus hingga pada akhirnya dianggap benar oleh masyarakat. Namun, segala kebiasaan yang ada sendiri dapat menjadi hukum kebiasaan, di mana agar sebuah kebiasaan dapat menjadi sebuah hukum jika sebuah pembuatan yang berulang-ulang dilakukan dalam periode waktu yang lama berhenti. Kemudian ada traktat, sebuah perjanjian internasional yang memiliki sifat bilateral, regional, ataupun sebuah perjanjian yang memiliki sifat multilateral. Kemudian ada jurisprudensi, suatu pemutusan sebuah perkara hukum dengan menggunakan sebuah rujukan pada putusan hakim sebelumnya di dalam kasus serupa atau sama. Kemudian ada doktrin. Doktrin itu pendapat serta perkataan dari para ahli mengenai sebuah kasus hukum yang sudah diakui keperkaraannya baik secara akademik ataupun saintifik. Jadi sumber hukum formil tadi itu ada undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Kemudian ada ruang lingkup hukum bisnis. Jadi ruang lingkup di dalam hukum bisnis ini ada di berbagai bidang. Yang pertama ada di berbagai macam perusahaan ya, contohnya pada PT, CV, atau firma. Kemudian ada pasar modal, ada merger, ada berbagai surat berharga, perlindungan kepada seorang konsumen, teknologi serta pemilik teknologi. Kemudian ada kontrak bisnis, perusahaan go publik, jual beli perusahaan, kepailitan dan likuidasi, konsolidasi dan akuisisi, pengkreditan dan pembiayaan, kemudian ketenaga kerjaan maupun perburuhan, kemudian hak kekayaan intelektual industri, perpajakan, hukum pengangkutan darat, laut maupun udara, kemudian hukum kegiatan perusahaan multinasional dan sebagainya yang berhubungan dengan bisnis. Kemudian ada prinsip umum pada hukum bisnis. Apa sih yang dijadikan prinsip dalam hukum bisnis? Ada prinsip apa saja di dalamnya? Yang pertama ada prinsip otonomi, yaitu seseorang yang berada di dalam bidang bisnis yang otonomi memiliki kesadaran penuh mengenai apa yang menjadi kewajiban di dalam dunia bisnis. Orang tersebut akan memiliki sebuah kesadaran untuk tidak hanya mengikuti norma maupun nilai moral yang ada dan berlaku, namun ia juga melakukan hal tersebut karena sadar dan mengetahui bahwa
bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang baik. Kemudian ada prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran itu adalah sebuah bisnis tidak akan bisa bertahan dengan lama jika tidak didasari dengan nilai kejujuran, di mana nilai ini menjadi modal utama dalam memperoleh trust atau kepercayaan dari mitra bisnis dan berbagai pihak yang terlibat baik dalam komersial, material, maupun moral. Kemudian ada prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan ini memiliki tuntutan agar setiap orang yang ada diperlakukan secara objektif atau sama berdasarkan aturan yang ada melalui kriteria yang rasional serta dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan dalam konteks ini juga dapat berarti bahwa dalam sebuah bisnis tidak adanya sebuah pihak yang dirugikan, baik hak maupun kepentingannya. Kemudian ada prinsip saling menguntungkan, di mana dalam sebuah bisnis menuntut agar semua pihak yang terlibat di dalamnya untuk menciptakan keuntungan bagi satu sama lain. Sama dengan halnya definisi bisnis ya, bisnis kegiatan yang saling menguntungkan. Nah, kemudian prinsip saling menguntungkan ini juga pada dunia bisnis menuntut agar setiap persaingan bisnis yang ada untuk dapat menciptakan sebuah situasi di mana semua pihak tidak ada yang dirugikan. Kemudian ada prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral yang menyarankan di dalam sebuah aktivitas bisnis yang sedang dijalankan untuk tetap menjaga nama baik dirinya dan juga perusahaan. Kemudian, contoh-contoh hukum bisnis. Nah, contoh hukum bisnis ini yang pertama ada bidang perkreditan. Sebagai salah satu dari bidang perkreditan, contohnya adalah bentuk perkreditan yang ditawarkan oleh pihak bank untuk para pelaku bisnis yang juga memberikan tawaran bunga yang jauh lebih kecil. Kemudian ada hukum perjanjian. Nah, contoh hukum bisnis yang kedua di dalam dunia hukum perjanjian, di mana di dalam hukum perjanjian sendiri memiliki banyak bentuk atau jenis kontrak, seperti halnya pada setiap perjanjian terdapat syarat sah perjanjian serta asas hukum perjanjian kontrak. Nah, kemudian ada dunia perikatan. Contoh hukum bisnis yang ketiga di dunia perikatan, hal ini sendiri berkaitan dengan hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih dan didasarkan pada salah satu pihak yang mengajukan tuntutan pada pihak lain yang terlibat. Sumber perikatan ini didasari oleh KUHP Perdata yang di dalamnya terdiri dari 3 sumber, yaitu sumber perikatan yang timbul dari sebuah perjanjian, kemudian yang kedua sumber perikatan yang timbul dari sebuah perundang-undangan, yang ketiga dan juga perikatan yang bukan perjanjian. Nah, selain ketiga contoh yang ada di atas, ketiga contoh yang tadi bidang perkreditan, hukum perjanjian, dan dunia perikatan, terdapat pula berbagai contoh hukum bisnis yang lain, mulai dari asuransi, hak kekayaan, intelektual, hukum anti monopoli, kewajiban pembukuan, jaminan hutang, hukum perbankan, dan berbagai contoh lainnya. Nah, pentingnya sebuah hukum bisnis. Dengan berkembang pesatnya dunia bisnis yang terus-menerus bertumbuh dan merambah ke berbagai bidang lain, baik hal tersebut menyangkut barang ataupun jasa, bisnis yang ada saat ini sendiri menjadi salah satu pilar penopang yang digunakan untuk mendukung perkembangan ekonomi serta pembangunan. Semua pelaku bisnis atau pengusaha yang ada sendiri juga tidak dapat terlepas dari hukum bisnis agar segala kegiatan bisnis yang dilakukan dapat berjalan dengan tertib, lancar, serta aman. Hal ini dilakukan agar semua pihak yang terlibat di dalamnya tidak ada yang dirugikan akibat aktivitas bisnis tersebut. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang merupakan undang-undang terkait perlindungan konsumen. Di dalam undang-undang tersebut terdapat aturan yang harus dilaksanakan oleh setiap pelaku bisnis untuk mencantumkan label halal serta kadaluarsa untuk setiap produk yang dibuat dan dikeluarkan ke pasaran.
Dengan adanya aturan dan kewajiban tersebut, maka pihak konsumen juga akan terlindungi kesehatannya. Hal ini dikarenakan terdapat jaminan perlindungan apabila produk yang dijual atau dipasarkan sudah kadaluarsa. Hal ini juga berlaku untuk label halal, khususnya bagi umat muslim yang mengkonsumsi. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk yang menonton ini. Dan tujuan saya untuk membuat materi ini adalah untuk memenuhi tugas UAS saya, ujian akhir semester, di mata kuliah Hukum Bisnis. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini dapat menambah pengetahuan untuk kita semua mengenai hukum bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.